tadi duduk biar lancar ya. Mungkin untuk Kiai bisa berdiri Kiai, supaya gantengnya maksimal kelihatan Kiai. Setuju? Setuju. Monggo Kiai, Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه مصباح الظلام أما بعد. Kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Habib Hasan bin Umar Asgaf yang sangat kami muliakan, kepada Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang sangat kami muliakan, serta kepada Habib Ja'far yang juga hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Tidak lupa keluarga besar Ustadz Hasan beserta jamaah yang kami muliakan. Tidak lupa Bapak Kepala Desa yang turut hadir dan hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah bersama Habib Hasan di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, man nadhar ala wajhil alim, barang siapa memandang wajah cantiknya Habib Hasan, mintilkan nadar, setiap satu pandangan, khalaqallahu ta'ala malakin, Allah menciptakan malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang memandang seorang alim sampai hari kiamat. Makanya panjenengan duduk di sini, pandanglah sebelum Habib Hasan pulang. Pandang sepandang-pandang, sepandang hati, dikira hati kita gembira. Insya Allah setiap pandangan Allah akan menciptakan malaikat, dan malaikat itu ditugas oleh Allah untuk memohonkan ampun sampai hari kiamat. Kepada siapa? Orang yang memandang wajah cantiknya seorang ulama. Salawat beserta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an kasura dzikru, barang siapa cinta kepada sesuatu maka dia sering menyebutnya. Tadi saya datang, sampai saat ini saya memandang panjenengan, melihat panjenengan, berarti panjenengan selalu berselawat, berarti itulah wujud kecintaan panjenengan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana habibullah, saya ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wal musalla alayya, dan barang siapa bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibin nabi, itulah orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk panjenengan, termasuk habibin nabi,
orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah sangat beruntung kita yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah mari kita bersama menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Barang siapa bersalawat untuk Nabi, salat alaihil malaikat, maka bersalawat para malaikat. Wa man salat alaihil malaikat, apabila sudah dibacakan salawat oleh para malaikat, sallallahu alaihi, maka dibacakan salawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah dibacakan salawat panjenengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lam yabqa fis samawati sab'a, 7 lapis langit dengan penduduk para malaikat
bersolawat untuk panjenengan, gara-gara panjenengan bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal arduna sab'ah, bahkan 7 lapis bumi bersolawat untuk panjenengan karena panjenengan bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bahari sab'ah, bahkan 7 lapis lautan samudra juga bersolawat untuk panjenengan gara-gara panjenengan bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jibal, bahkan gunung, wal asjar, bahkan tumbuh-tumbuhan, wal rihud, bahkan angin bersolawat untuk orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah sangat beruntung yang hadir di majelis Rasulullah untuk menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum fi riyadil jannah, ari kala sampean kabeh liwat ana ndek dhuwure bumi Gusti Allah, kemudian di situ ada taman surga. Fartau, kemudian panjenengan longgo, anteng, duduk khusyuk. Kemudian bagaimana? Kata Rasulullah SAW, gila sahabat takut yang Rasulullah, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia? Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa mariyadul jannah, pelataran taman-taman surga yang ada di dunia ini majalisut dzikri, yaitu majelis untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk pengajian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita duduk di sini akan mendapat rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, juga mendapat berkahnya para habaib, para kiai, para asatidz, para sholihin, sehingga kita pulang insya Allah bersih dosa-dosanya, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surga yang ada di dunia, nanti akan tembus di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala abadan selama-lamanya. Maka kata Rasulullah SAW, sab'atun min ummati fil jannah, ada orang 7 yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang pertama, syabun taibun, pemuda yang bertobat. Bagaimana tanda-tanda orang yang bertobat? Wala ya'udu lidzanbi, tidak mengulangi dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, wal hirsu li talabil ilmi, tidak pernah absen mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, husnul khatimah. Inilah tanda-tanda orang yang bertobat yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tasaddaqa sirra, yaitu orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan seisinya, malaikat gawok. Sebab apa? Allah menciptakan gunung yang begitu kokoh. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, apakah ada yang lebih kokoh dari gunung? Ada malaikat. Apa itu ya Allah? Yang lebih kokoh, lebih kuat dari gunung adalah besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat dari besi? Ya Allah, ada malaikat. Apa itu ya Allah? Api. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat dari api? Ya Allah, ada malaikat. Apa itu ya Allah? Al-ma, yaitu air. Kemudian apakah ada yang lebih kuat dari air? Ya Allah, ada malaikat. Warihu, yaitu angin. Makanya di Aceh pernah ada tsunami. Siapa yang mengangkat angin? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti air kalah dengan angin. Jadi gunung kalah dengan besi, besi kalah dengan
Api lah ndek pandi diobong lele. Api kalah dengan air. Lah ana wong kobongan disiram mati. Air kalah dengan angin. Apakah ada yang lebih kuat daripada semua itu ya Allah? Dari malaikat. Oh no malaikat. Apa itu ya Allah? Tasaddaqa sirra, yaitu wong sing ahli sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini adalah halnya Habib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tahun baru Syekh Abu Bakar bin Salim ini dijuluki Fakhrul Wujud. Karena apa? Bila dipanggil langsung datang. Ini termasuk Datu Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau dipanggil langsung datang. Pernah suatu saat Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada orang yang ngetes kewaliannya Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga orang tersebut naik kereta api, kemudian naik kereta api, loncat dari kereta api, kemudian menyebut, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang itu jatuh dari kereta api, langsung ditampangi oleh Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Sebab Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang aulia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah apa kehebatan yang menimbulkan karomanya, kewaliannya Syekh Abu Bakar bin Salim? Karena loman as-safi, wong sing loman qaribun minallah, cedek nyang Allah, qaribun minan nas, cedek nyang manusa, ba'idun min adabil adab, ba'idun min adabil, jauh dari siksa adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari itu sedekah roti 1000 roti setiap hari. Makanya orang yang ahli sedekah insya Allah golongannya wong sing nanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Syekh Abu Bakar bin Salim nemen lomani, nemen sayang kasih sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah semoga yang hadir pada malam hari ini oleh barokai khol Syekh Abu Bakar bin Salim asal medit hijrah untuk menjadi loman. Alhamdulillah. Orang yang ketiga, penghuni surga yang dinanti-nanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mayyu'ad salatat duha, yaitu wong netepi salat duha di waktu pagi. Yang keempat yang dinanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, as-salatu ma'al jamaah, orang yang selalu hadir untuk melaksanakan salat berjamaah. Salatul rajul ma'al jamaah, salate wong lanang bareng berjamaah itu khairum min arba'ina sana salatan munfarida fi baitihi, itu lebih bagus salat berjamaah daripada salat sendirian di rumah 40 tahun. Panjenengan salat jamaah di musala mriki atau di masjid, kemudian sekali salat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendirian selama 40 tahun. Ini hebatnya orang yang melakukan sholat berjamaah. Sebab kata Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, wasiat, ya Ali, hei Sayyidina Ali, tetepono siro sholat berjamaah, fa innaha maqasuduni sholat berjamaah kamasjika ilal haji wal umroh, ganjarane kaya ibadah haji lan ibadah umroh. Dan kata Rasulullah, as-salatu miftahul jannah, satu-satunya kunci untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. As-salatu miftahul jannah, salat itu untuk membuka
pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kelima yang dinanti-nanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu wa man dam'at ainahu min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung-hitung tahun wingi ambek tahun saiki tahun baru, dihitung-hitung piro dosa sing wis tak lakoni kala wingi. Terus ya apa carane nebus dosa-dosa? Ya lek dikei panjang umur. Kalau tidak diberi panjang umur, akhirnya takut kepada Allah sampai meneteskan air mata, ya Allah beri aku panjang umur dan ampuni dosa-dosaku sehingga di tahun baru sekarang saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada baginda Rasulullah SAW, dan selalu mengikuti perintah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله, barang siapa taat kepada Allah, wa Rasul, dan barang siapa taat kepada baginda Rasulullah SAW, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah akan mendapat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kenikmatan yang telah diberikan minan nabi, para nabi-nabinya Allah, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin, dan wa hasuna ulaika rafiqa. Kita akan diberi kenikmatan yaitu punya teman sebaik-baik teman yang nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering hadir bersolawatan untuk mencari teman ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bersama Habib Hasan bin Umar Asgaf, bersama Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bersama Gus Ustadz Hasan, bersama Hamid, Maksud, dan para kiai-kiai yang hadir, yang berjuang untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah wa hasuna ulaika rafiqa. Teman seperti itu yang harus kita dekati karena akan nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, orang yang dinanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man jahamal ulama, orang yang selalu desak-desaan duduk bersama dengan para alim ulama. Insya Allah panjenengan yang duduk sekarang ini termasuk orang yang dinanti-nanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Huduru majlis ilmi, barang siapa hadir di majlis ilmi seperti ini, afdalu min salati alfi rakaatin, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi marid, lebih baik duduk tenguk-tenguk daripada nyambang wong loro 1000 orang sakit. Wa suhudi alfi jenazah, sama longgo tenguk-tenguk hadir di pengajian ini lebih baik daripada panjenengan nyelawat wong 1000. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang hadir di majelis ini, majelisnya ulama, majelis ilmu, bagaimana kata Rasulullah SAW, ni'matul atiyat, sak bagus-baguse peparing, wa nikmatul hidayah, lan sak bagus-baguse hidayah, sak bagus-baguse pitudo. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalimatul hikmah, pengajian seperti ini sak bagus-bagusnya nikmat. Kalau kita dapat mengambil ilmunya, dapat mengambil hikmahnya, dapat menimbulkan sesuatu yang mendapat ridho dan dari Allah dan sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasma'wa, kemudian panjenengan
gelem ngrungokno. Wa tatwi aliha, kemudian disimpen di atine, diukir di atine. Wa tahmin aliha, kemudian diamalno. Wa tu'allimu iyaha, kemudian diulangno. Bagaimana kata Rasulullah? Wong sing hadir di pengajian kemudian ngrungokno, kemudian ditulis di atine, kemudian ditutur-tuturno, ditular-tularno, kemudian diulangno, takdimu ibadah di sana ganjarane kaya wong ibadah 1 tahun. Mek longgotok panjenengan wis kaya ibadah selama 1 tahun. Hebate wong sing hadir ana di majelis ulama, majelis ilmu, majelis taklim. Yang terakhir, orang yang dinanti oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu fi majelis ulama, hadir ikut bergabung ana di majelis para alim ulama. Untuk itulah mari kita bersama-sama nanti akan ditutup dengan makhalul qiyam, makom. Untuk itu saat kita berselawat, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita kepada baginda Rasulullah SAW, cintakan hati kita kepada para habaib. Man ahabba ala dzurriyyati, barang siapa cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabani, maka wong teman-teman cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah, akan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, man akrama aliman, barang siapa memuliakan orang yang mengajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berarti wong iku betul-betul memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah, lek wis mulyakno yang kanjeng Nabi faqad akramallah, teman-teman wong iku mulyakno Allah Subhanahu wa taala. Faqad akramallah, lek wis mulyakno Allah wa ma'wahul jannah, maka tiada lain tempat kita akan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di antara 7 bagian yang dinanti oleh surganya Allah, semoga kita sekalian dapat bersama-sama berkumpul dengan Habib Hasan. Yuksarul mar'u ma'aman ahabbahu, orang nanti akan digiring ikut barisan orang yang dicintai. Kalau kita sekarang cinta kepada Habib Hasan bin Umar Asghaf, insya Allah nanti akan bersama Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal hingga akhir, apabila ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.